Belajar materi idiom anti hafalan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Pertama, guru menerangkan cara bermainnya. Di lapangan kelompoknya nanti tak bagi jadi 5 ya, nggak 7 lagi. Kelompoknya Fatin sama kelompoknya Mila nanti yang kelompoknya Fatin sama kelompoknya Vida ya, yang dipisah. Nah, nanti kalian memasangkan pakaian sama celana hubungan sama pelajaran kemarin idiom ya. Jadi idiomnya di pakaian, artinya di celana. Paham ya? Media yang dibuat kemudian dicetak, lalu digunting-gunting sesuai dengan banyaknya kelompok. Kemudian digantungkan ke pohon agar lebih seru. Masing-masing perwakilan kelompok melakukan home pimpa untuk menentukan kelompok mana yang bisa mengambil media terlebih dahulu. Nah, perwakilan kelompok ini sekalian juga melakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Belajar materi idiom ini dilakukan di luar kelas agar para siswa tidak merasa jenuh. Di sini mereka saling bekerja sama mencari pasangan baju dan celana. Baju berisi idiom dan celana berisi artinya. Permainan mencocokkan idiom dengan media baju dan celana merupakan metode pembelajaran yang kreatif dan efektif serta memiliki banyak manfaat. Tahukah kamu apa saja manfaatnya? Pertama, permainan ini membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Karena dengan menggunakan visual yang menarik seperti baju dan celana, anak-anak akan lebih tertarik dan antusias untuk belajar. Yang kedua, mempermudah pemahaman. Konsep memasangkan baju dan celana yang sudah familiar membuat anak-anak lebih mudah memahami hubungan antara idiom dan artinya. Ketiga, meningkatkan daya ingat. Karena proses mencocokkan secara visual membantu anak-anak mengingat idiom dan artinya dengan lebih baik. Keempat, meningkatkan kemampuan bahasa. Selain memahami makna idiom, permainan ini juga membantu anak-anak mengembangkan kosakata dan kemampuan berbahasa secara keseluruhan. Materi idiom ini ada pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5, tepatnya pada bab 4 semester 1. Memahami dan menggunakan idiom dengan tepat memiliki banyak manfaat secara umum. Antara lain, yang pertama meningkatkan pemahaman bahasa. Idiom seringkali memiliki makna kiasan yang berbeda dari arti literal kata-katanya. Dengan memahami idiom, kita dapat lebih memahami nuansa bahasa dan makna yang terkandung dalam suatu teks atau percakapan. Manfaat yang kedua adalah memperkaya kosakata. Idiom adalah bagian penting dari kosakata bahasa. Dengan mempelajari idiom, kita dapat memperluas perbendaharaan kata dan menggunakan bahasa dengan lebih variatif. Ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi. Idiom dapat membuat percakapan jadi lebih hidup dan menarik. Dengan menggunakan idiom yang tepat, kita dapat menyampaikan pesan dengan lebih efektif dan membekas di pikiran pendengar. Manfaat yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kita mampu menggunakan idiom dengan baik, kita akan merasa lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Manfaat yang terakhir adalah membuka jendela ke dalam budaya. Banyak idiom yang mencerminkan budaya dan sejarah suatu bangsa. Dengan mempelajari idiom, kita dapat lebih memahami budaya tersebut. Kerja sama kelompok dalam materi idiom dengan metode ini merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan motivasi belajar anak-anak. Dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran, metode ini dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Dengan berdiskusi, mereka dapat saling berbagi pemahaman mengenai idiom yang sedang dipelajari.
Hal ini memungkinkan mereka untuk menggali makna idiom secara lebih mendalam dan menemukan berbagai interpretasi. Selain itu, mereka dituntut untuk menganalisis idiom secara cermat, mencari kata-kata kunci, dan menghubungkannya dengan konteks yang sesuai. Dalam mencari arti idiom yang tepat, mereka perlu bekerja sama untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi yang kreatif. Sehingga, kegiatan kelompok mendorong peserta didik untuk berkomunikasi secara efektif dengan teman sebayanya. Mereka belajar mendengarkan, menyampaikan pendapat, dan mencapai kesepakatan bersama. Ini gimana ini kelompoknya ini? Oh, tinggal dikit ya. Ayo. Ayo semangat. Ya. Kita lihat ya. Di belakang. Oke, nanti dikoreksi ya. Dengan menyajikan permainan mencocokkan idiom dengan media baju dan celana sebagai contoh, diharapkan dapat menginspirasi para pendidik lainnya untuk menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Setelah semua kelompok selesai memasangkan baju dan celana idiom, maka secara bersama-sama kita mengkoreksi hasil pekerjaan kelompoknya. Mengkoreksi hasil pekerjaan kelompok secara bersama-sama juga memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun kelompok secara keseluruhan. Apa saja sih manfaatnya? Pertama, meningkatkan pemahaman. Dengan menjelaskan dan mendengarkan penjelasan dari anggota kelompok lainnya, setiap siswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang dikerjakan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan kritis. Proses koreksi bersama mendorong setiap anggota untuk berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi hasil kerja mereka sendiri maupun orang lain. Manfaat lainnya adalah meningkatkan kualitas hasil kerja. Melalui proses koreksi bersama, kesalahan dan kekurangan dalam hasil kerja dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara bersama-sama sehingga menghasilkan output yang lebih baik. Yang paling penting adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif. Dengan menciptakan suasana yang terbuka dan saling menghargai, proses koreksi bersama dapat menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua anggota kelompok.